Ada 3 hal terpenting yang Anda perlu pahami dan terima agar kita bisa melakukan analisa teknikal dengan maksimal, dengan sangat baik, dan kita bisa meyakininya. Nah, ada 3 landasan dalam analisa teknikal yang sudah sangat terkenal. Mungkin teman-teman sudah sering dengar, tapi tidak terlalu tahu mendalami tentang apa itu. Nah, 3 prinsip ini adalah apa? Yang pertama, price, discount, everything. Diskon apa ya? Di sini bukan diskon mengenai diskon bahwa harganya jadi murah, oh ada diskon 50%, oh ada diskon 20% dan lain segala macamnya. Bukan di sana. Tapi ini maksudnya adalah discounted. Bahwa segala faktor yang ada di perusahaan tersebut, di pasar modal negara tersebut, di sentimen ekonomi di dalam industri tersebut, misalnya, itu sudah direfleksikan dari harga saham. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melihat bahwa harga saham itu turun terus, maka tanpa kita perlu mengetahui apa yang sedang terjadi di perusahaan tersebut, apa di industri tersebut, atau di ekonomi sebuah negara, maka kita bisa mengasumsikan di awal bahwa sesuatu tidak begitu bagus di emiten ini. Kenapa? Harga sahamnya turun terus-menerus. Kita mau mencari fakta? Bisa. Lakukanlah analisa di lapangan. Tapi kadang waktu kita yang terbatas. Nah, disinilah asumsi pertama, prinsip pertama dalam analisa teknikal, price, discount, everything. Kita bisa memahami bahwa kalau harganya turun terus, maka ada sesuatu yang tidak terlalu bagus terjadi, baik di perusahaan tersebut atau di industri perusahaan tersebut. Kalau harga naik terus, maka bisa jadi memang ini perusahaan yang bisnisnya misalnya berkembang terus-menerus atau punya prospek di masa depan yang jauh lebih bagus daripada yang ada saat ini ataupun yang lainnya. Jadi pada dasarnya, price, discount, everything adalah satu hal yang kita perlu pahami. Kalau kita tidak bisa memahami ini, kalau kita tidak bisa menerima prinsip seperti ini, maka kita akan sulit untuk bisa melakukan analisa teknikal di langkah yang selanjutnya. Nah, yang kedua apa teman-teman? Yang kedua adalah price move in trend. Tren naik, tren turun, ataupun sideways. Nah, jadi pergerakan harga saham karena ada faktor nomor 1 tadi, price, discount, everything. Everything adalah segala faktor ekonomi, bisnis, keuangan, dan segala macamnya, termasuk sentimen, pasar, dan lain segala macamnya, itu membuat harga bergerak membentuk harga tertentu. Nah, konsistensi sesuatu faktor di dalam prinsip nomor 1 ini akan menjadikan harga saham itu bergerak dengan apa? Dengan sebuah tren. Entah itu tren naik, entah itu tren turun, ataupun dia konsolidasi. Jadi teman-teman, kalau Anda tidak bisa menerima dan memahami dan mempercayai prinsip nomor 1 tadi, maka Anda tidak bisa lanjut ke nomor 2 ini. Yaitu apa? Price move in trend. Dan kalau kita terlalu skeptis dengan market, bahwa yang gerakin harga saham itu ya bandar lagi. Seperti itu. Maka Anda tidak akan bisa mempercayai atau memahami prinsip nomor 2 ini. Sehingga kalau tidak bisa memahami nomor 2 ini, nomor 3 juga menjadi masalah. Yaitu apa? Nomor 3 adalah history repeat itself. Nah, kebanyakan orang berpikir history repeat itself ini adalah bahwa kalau dulu harga sahamnya pernah 8.000, sekarang harganya 50, nanti akan 8.000 lagi. Itu pemahaman yang salah, teman-teman. Pemahaman yang salah. Karena history repeat itself itu lebih ke arah karakter pergerakan harga saham. Karakter pergerakan harga saham itu kadang terbagi menjadi beberapa. Ada karakter pergerakan swing, ada juga karakter pergerakan tren, di mana setiap awal fase dari pergerakan masif dari sebuah harga saham biasanya membentuk pola-pola tertentu, teman-teman. Pola-pola tertentu seperti apa? Misalnya ketika saham sedang berkonsolidasi, mau masuk ke dalam fase tren naik, dia cenderung membuat higher low dalam beberapa waktu sebelum dia melakukan atau mengalami breakout.
Nah, itu salah satu contohnya. Jadi, kalau teman-teman kita summarize ulang mengenai 3 prinsip dasar teknikal ini, bahwa yang pertama adalah price discount everything, yang kedua adalah price move in trends, dan yang ketiga adalah history repeat itself. 3 hal ini menjadi dasar dan basis kita untuk bisa melakukan analisa teknikal dengan apa adanya. Karena analisa teknikal akan sangat memberikan hasil maksimal ketika kita mampu menggunakannya apa adanya. Tidak lagi kecampur-campur dengan berita. Tidak lagi kecampur-campur dengan news, rumor, kata A, kata B, kata C, ataupun laporan keuangan, public expose. Kenapa? Karena prinsip nomor 1. Price, discount, everything. Ada orang-orang yang lebih tahu, lebih ngerti, lebih pintar dari kita yang melakukan action lebih dulu dibandingkan fakta-fakta yang keluar di market. Oke? Nah, kita nggak perlu lagi untuk memikirkan, ini udah naik bakal turun lagi, udah turun bakal di false break-in lagi, segala macam. Ya, namanya bandar semau-mau dia. Kita udah nggak pusingin ke sana lagi. Kenapa? Karena prinsip dasar dari teknikal adalah poin 1, price discount everything, dan poin 2, price move in trend. Itu menjadikan kita memahami bahwa analisa teknikal itu adalah analisa data yang sangat amat netral, teman-teman. Sangat netral. Dan yang terakhir adalah kita tidak perlu berkecil hati kehilangan peluang di sebuah saham. Saya sayang banget nggak beli saham ini ya. Dia udah rally 20%, 50%, bahkan sampai 100%. Karena apa? Karena kalau kita memahami analisa, kita bisa mengambil opportunity bukan di saham yang sama, tapi bisa jadi di saham lain ketika karakter pergerakannya mirip. Jadi, analisa teknikal dan peluang di market itu bisa diulang, repetitif. Nah, dengan repetitif, maka setiap waktu selalu ada peluang di market, baik di saham yang sama ataupun saham yang berbeda. Walaupun saham yang berbeda, tapi pergerakannya juga bisa sama dengan melakukan analisa yang sama. Nah, itu dia 3 prinsip dasar dari analisa teknikal: price discount everything, price move in trends, dan history repeat itself. Apakah Anda bisa menerima dan mempercayai ketiga hal ini? Atau ada hal dari 3 poin ini yang ragu-ragu untuk Anda pahami ataupun Anda terima? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komen dan kita akan bahas di komen secara langsung bersama saya, Rio Zaldi. Terima kasih.